Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Pada saat kita misalnya kesehatan kita terganggu, nah metabolisme kita juga terganggu. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme ini sebenarnya adalah seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel tubuh. Nah, reaksi-reaksi kimia ini selalu dibantu oleh enzim. Nah, hari ini kita akan belajar lebih detail tentang enzim. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian dari enzim. Enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator, yaitu zat yang mempercepat reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Yang kedua, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja yang mempengaruhi faktor kerja enzim? Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, kita akan belajar tentang sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama adalah enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim ini akan mudah rusak pada suhu yang tinggi. Yang kedua, enzim itu bekerja spesifik hanya pada enzim pencernaan, yaitu amilase. Itu berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Sifat enzim yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis, yaitu zat yang mampu mempercepat reaksi kimia. Yang ketiga, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Dan sifat yang kelima, enzim bisa bekerja secara bolak-balik atau reaksi bolak-balik. Kemudian, enzim bekerjanya atau kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bagaimana cara kerja enzim? Cara kerja enzim yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk reaksi kimia. Karena energi aktivasi menjadi lebih rendah, maka reaksi kimia akan berlangsung dengan lebih cepat setelah dibantu oleh enzim. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang komponen enzim. Nah, ini adalah komponen enzim. Komponen dari enzim itu sendiri, komponen utamanya adalah protein. Nah, penyusun protein penyusun dari enzim ini disebut dengan apoenzim. Komponen yang kedua dari enzim yaitu komponen non-protein atau disebut kofaktor. Nah, kofaktor ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah ion-ion anorganik seperti Fe, Zn, Cu dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah gugus prostetik. Yang ketiga adalah koenzim. Koenzim ini adalah kofaktor yang berasal dari senyawa organik seperti biotin, koenzim A dan sebagainya. Nah, kita lihat pada gambar di samping bahwa pada gambar di samping ini kita lihat bahwa ada substrat, kemudian ada enzim. Nah, komponen yang kofaktor ini atau disebut dengan sisi aktif enzim. Nah, substrat yang akan dibantu reaksinya itu akan melekat pada sisi aktif enzim, yaitu pada bagian kofaktor. Nah, bagaimana sih cara kerja enzim? Cara kerja enzim yaitu kita tahu bahwa enzim itu bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Substrat akan berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat, sehingga enzim ini akan mempercepat reaksi kimia dari substrat menjadi produk, sedangkan enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, ada dua hipotesis tentang cara kerja enzim ini. Yang pertama adalah kerja enzim menurut teori gembok dan kunci atau lock and key. Nah, sisi aktif dari substrat, sisi aktif dari enzim pada teori gembok dan kunci ini sama dengan bentuk substrat yang akan melekat pada enzim. Jadi seperti anak kunci dengan kunci. Substrat itu sebagai anak kunci, sedangkan enzim sebagai kunci atau gembok. Nah,
Substrat akan berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat, selanjutnya akan membentuk produk. Ya, membentuk produk. Oke. Selanjutnya adalah kerja enzim menurut teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Bentuk sisi aktif, perhatikan bentuk sisi aktif dari teori kecocokan terinduksi dibandingkan dengan bentuk sisi aktif pada teori gembok dan kunci. Sisi aktif pada kecocokan terinduksi ini tidak sama. Artinya ada bentuk penyesuaian, ada proses penyesuaian bentuk sisi aktif sehingga substrat akan membentuk kompleks enzim substrat. Setelah terbentuk kompleks enzim substrat, maka selanjutnya akan dibantu reaksinya sehingga produk dihasilkan. Nah, cara kerja enzim menurunkan energi aktivasi, kita lihat ini ada gambar, ada substrat. Substrat ini akan berubah menjadi produk atau hasil. Proses perubahan produk menjadi hasil ini ada energi aktivasi, membutuhkan energi. Nah, pada saat tanpa dibantu enzim, energi aktivasi adalah ini. Jadi, energi aktivasinya adalah sebesar ini. Ini jika reaksi kimia ini tidak dibantu oleh enzim. Tapi dengan perantaraan enzim, maka energi aktivasi kemudian berubah menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, enzim dapat menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat terjadinya reaksi kimia. Kita sekarang akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama adalah suhu. Bagaimana pengaruh suhu terhadap kerja enzim? Nah, enzim itu memiliki suhu optimum di mana kerja enzim akan bekerja paling baik. Suhu optimum pada enzim itu sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Setelah itu akan meningkat. Ada suhu minimum, suhu di mana pada suhu minimal ini enzim masih bisa bekerja. Ada suhu maksimum adalah suhu di mana enzim ini masih bisa bekerja. Setelah itu enzim tidak bisa bekerja lagi pada suhu tinggi karena enzim mengalami kerusakan atau denaturasi karena penyusun terbesar dari enzim yaitu protein itu mudah rusak atau terdenaturasi pada suhu tinggi. Faktor yang kedua adalah pH. Ini ada beberapa enzim-enzim pencernaan. Ada enzim yang terdapat pada lambung yaitu pepsin itu bekerja pada suasana pH asam. Di mana pepsinogen bentuk aktif dari pepsin akan menjadi enzim yang aktif yaitu pepsin jika pH asam. Oleh karena itu, pada lambung kita perlu HCl dihasilkan asam lambung sehingga pepsinogen bisa menjadi enzim yang aktif yaitu pepsin. Sedangkan enzim ptyalin atau enzim amilase yang ada di mulut kita itu bekerja pada pH normal yaitu netral sekitar 7. Dan yang ketiga adalah enzim tripsin yang terdapat di dalam usus 12 jari, di mana enzim tripsin ini berasal dari pankreas. Dia bekerja pada suasana basah yaitu pH-nya lebih dari 7. Oleh karena itu, pada pankreas juga menghasilkan natrium bikarbonat sehingga pH di usus 12 jari menjadi basah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang ketiga adanya inhibitor dan aktivator.
Apakah itu inhibitor? Inhibitor ini adalah zat yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor ini ada dua. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Contohnya adalah erythrofolat, para aminobenzoik, relenza, malonat, 6 mercaptopurin, allopurinol, dan 5 fluorouracil metilglycol bis. Ini adalah zat-zat yang mampu menjadi inhibitor terhadap kerja enzim dan dia berikatan pada sisi aktif enzim. Jadi pada inhibitor kompetitif ini dia akan bersaing bersama substrat karena inhibitor ini dia berikatan pada sisi aktif dari enzim sehingga dia bersaing berkompetitif bersama dengan enzim. Sedangkan inhibitor non kompetitif ini adalah inhibitor di mana dia bersaing, di mana inhibitor ini tidak melekat pada sisi aktif. Jadi melekat selain pada sisi aktif, tetapi mempengaruhi bentuk sisi aktif enzim sehingga mempengaruhi proses kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia. Contoh dari inhibitor non kompetitif ini adalah sianida, yaitu racun sianida, kemudian penisilin atau antibiotik yang mampu menghambat kerja dari enzim pada bakteri, nifedipin, tranilpromin, fenetil isotisianat, 6-hidroksiflavon, dan sildenafil. Selanjutnya yang mempengaruhi kerja enzim yang keempat yaitu konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim ini juga mempengaruhi kerja enzim. Perhatikan grafik ini. Pada grafik ini, kecepatan reaksi kimia akan bertambah atau meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Jadi semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi semakin cepat. Faktor yang kelima yaitu konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat ini, semakin banyak atau semakin besar konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi akan semakin cepat. Nah, pada percobaan enzim katalase yang lalu, kalian telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang telah kalian lakukan misalnya faktor suhu, faktor pH. Nah, kalian bisa mencoba lagi dengan mengunjungi rumah belajar dan laboratorium Maya dengan mencoba mengubah konsentrasi enzim maupun konsentrasi substrat. Demikian pelajaran kita tentang enzim hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.